warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Merlina Gula dari kelompok 2 bersama dengan Melati Natalia mau mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Konsep Dasar Sistem Informasi dan Manajemen. Yang pertama yaitu konsep dasar sistem. Bagian A yaitu sistem suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Bagian B yaitu karakteristik sistem. Sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu. Yang pertama, mempunyai komponen-komponen. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama. Yang kedua yaitu batas sistem. Sistem memiliki batas-batas luar yang memisahkan dari lingkungannya. Yang ketiga yaitu penghubung sistem. Penghubung adalah media yang menghubungkan atau mengintegrasikan antara satu subsistem ke subsistem yang lainnya menjadi satu kesatuan. Yang keempat yaitu masukan sistem. Masukan adalah serangkaian data atau signal input atau dari dalam, dari luar lingkungan untuk diolah dalam sistem untuk dioperasikan. Yang kelima yaitu keluaran sistem. Keluaran adalah hasil dari proses dan klasifikasi menjadi keluaran yang berguna. Keenam yaitu pengolahan sistem. Pengolahan merupakan suatu yang merubah masukan menjadi keluaran. Yang ketujuh yaitu sasaran sistem. Sistem yang baik tentu memiliki sasaran yang ingin dicapai. Bagian C yaitu klasifikasi sistem. Dapat ditinjau dari berbagai segi seperti yang dikemukakan oleh Jogianto, diantaranya yaitu sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik seperti sistem teologia. Sistem fisik adalah sistem yang nyata secara fisik seperti sistem komputer, sistem akuntansi, dan sistem informasi. Bagian B yaitu sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alami adalah sistem yang terjadi secara alami, tidak dibuat oleh manusia, misalnya sistem perputaran bumi. Yang ketiga yaitu sistem tertentu, sistem dan tidak tentu. Sistem tertentu adalah sistem yang beroperasi dengan perilaku yang sudah dapat diprediksi. Bagian D yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan luar. Yang selanjutnya ada konsep dasar informasi. Yang pertama ada data dan informasi. Secara umum, informasi dapat diidentifikasikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna. Yang kedua ada kualitas informasi. Informasi ibarat darah yang mengalir dalam tubuh suatu organisasi sehingga begitu penting posisinya. Yang selanjutnya ada nilai informasi. Pada umumnya, nilai informasi ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Yang selanjutnya ada sistem informasi manajemen, yaitu suatu sistem yang dirancang untuk membantu organisasi atau perusahaan dalam mengelola dan mengoptimalkan proses bisnis mereka dengan menggunakan teknologi informasi. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan blok bangunan, building block, yaitu sebagai berikut. Ada blok masukan, blok mode, blok keluar, blok teknologi, blok bisnis data. Studi kasus ABC Manufacturing adalah proses perusahaan yang memproduksi komponen elektronik. Mereka menghadapi beberapa tantangan terkait efisiensi produksi, pengelolaan persediaan, dan pengambilan keputusan manajerial yang kurang akurat. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Dengan memahami dan mengimplementasikan konsep dasar sistem informasi dan manajemen, organisasi dapat meningkatkan daya saing, mengoptimalkan operasional, dan mencapai tujuan bisnis mereka dengan lebih efektif. Kurang lebihnya mohon maaf dari presentasi kami. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.